mahasiswa Unimus, Bu. Oh iya Mbak, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Keperluan apa? Kami dari mahasiswa Unimus, Pak. Di sini kami akan mengedukasi tentang penyakit hipertensi. Sebelumnya, perkenalkan saya Sukma. Di sebelah saya ada teman saya bernama Mbak Ananda, bertugas mengedukasi tentang hipertensi, Bu. Sebelah Mbak Ananda ada Mbak Ana, bertugas memeriksa tekanan darah Bapak dan Ibu. Sebelumnya, Bapak sama Ibu, apakah memiliki riwayat hipertensi? Iya, Mbak. Baik, Bapak Ibu, saya akan memeriksa tekanan darah Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu bersedia? Ya, bersedia. Saya izin memeriksa. Izin siapa? Siapa? Baik Pak, di sini tekanan darah Bapak itu 160/100 ya Pak. Jadi ini Bapak hipertensi, masih hipertensi. Nanti akan dijelaskan tentang keadaan Anda seperti itu nanti. Kemudian Ibu Danis bisa minta. Ada, Mbak. Saya mulai ya Bu. Iya Mbak. Baik Ibu, di sini tekanan darah Ibu 180/110 ya Ibu. Di sini Ibu juga hipertensi, saya catatnya. Jadi nanti Ibu dapat bimbingan lagi sama Mbak Ananda ya. Pindah ya, Bu. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mengedukasi terkait hipertensi. Sebelumnya Bapak dan Ibu apakah sudah tahu apa itu hipertensi? Belum. Baik, saya jelaskan ya Bu. Di sini hipertensi adalah suatu keadaan medis di mana terjadi peningkatan tekanan darah melebihi normal. Jadi jika tekanan darah Bapak dan Ibu lebih dari 140, seperti tadi hasilnya berapa Pak? Berapa Bu? Tadi 180/110 ya Mbak ya? Iya. Baik, Ibu berarti termasuk sudah hipertensi karena lebih dari 140. Seperti itu ya Bu. Kita lanjut ke faktor resiko dan juga penyebab dari hipertensi. Di sini hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer. Ini berkembang perlahan selama bertahun-tahun. Dan yang kedua ada hipertensi sekunder, yaitu disebabkan oleh penyakit dan secara mendadak seperti penyakit ginjal, penyakit jantung, penggunaan obat, dan kecanduan alkohol. Lalu kita lanjut ke faktor
resiko ya Bapak Ibu. Di sini ada beberapa faktor resiko yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena hipertensi. Yang pertama ini berusia di atas 65 tahun. Yang kedua ada jarang berolahraga. Di sini Bapak dan Ibu jarang berolahraga atau sering berolahraga Pak? Jarang. Baik, lalu yang ketiga ada ketika keadaan sedang hamil, memiliki keluarga yang menderita hipertensi, menderita obesitas, diabetes, dan penyakit ginjal. Lalu ada sering mengkonsumsi makanan tinggi garam, dan ada merokok dan juga sering minum alkohol. Di sini bapaknya merokok apa enggak nih Pak? Enggak. Bohong Mbak, ini satu hari bisa satu bungkus habis itu. Nah, ini harus dikurangi ya Pak supaya tidak memperburuk keadaan hipertensi yang Bapak alami. Seperti itu ya Pak. Kita lanjut ke klasifikasi atau jenis-jenis hipertensi. Di sini tekanan darah yang normal tadi sudah saya katakan. Lalu ada prehipertensi, itu tekanan darah rentang dari 120 sampai 139. Lalu untuk hipertensi stadium 1 140 sampai 159, dan hipertensi stadium 2 ini lebih dari 160. Jadi hipertensi dari Bapak dan Ibu jika tadi hasil pemeriksaan tekanan darahnya itu 180 berarti termasuk hipertensi stadium 2 ya Pak. Jadi ini sudah cukup berbahaya seperti itu. Kita lanjut ke manifestasi klinis atau gejala-gejala yang akan dialami oleh penderita hipertensi. Yang pertama, nyeri kepala. Di sini Bapak dan Ibu sering nyeri kepala nggih? Ya, lalu penglihatan kabur dan juga ayunan langkah yang tidak menetap karena kerusakan susunan saraf pusat. Lalu ada peningkatan aliran darah ginjal dan filtrasi pada ginjal. Lalu juga ada pembengkakan akibat peningkatan tekanan darah seperti itu Pak Bu. Kita lanjut ke komplikasi hipertensi. Di sini apa sih bahayanya hipertensi, dapat menjadi komplikasi apa saja? Kita jelaskan di sini nih Pak. Baik, yang pertama apabila mengenai bagian otak maka akan mengalami stroke. Jadi hipertensi ini berbahaya Pak jika dibiarkan seperti itu. Lalu bisa menyebabkan nyeri dada, terus serangan jantung, gagal jantung, penyakit ginjal, dan juga penyakit pada mata. Jadi berbahaya. Jadi Bapak dan Ibu mulai dari sekarang mungkin bisa melakukan perawatan yang lebih terhadap keadaan hipertensi dari Bapak Ibu. Selanjutnya ke pencegahan hipertensi, ini yang benar-benar Bapak dan Ibu harus perhatikan supaya tidak memperparah keadaan hipertensi dari Bapak Ibu. Yang pertama, olahraga yang teratur. Jika tadi Bapak dan Ibu bilang tidak pernah berolahraga, mungkin mulai dari sekarang Bapak Ibu bisa lebih rajin untuk berolahraga yang ringan-ringan seperti itu. Lalu menjaga pola makan yang sehat dengan konsumsi makanan yang tidak tinggi lemak dan juga tinggi garam dan yang tidak berkolesterol. Seperti di sini Bapak dan Ibu apakah sering makan makanan yang mengandung kolesterol seperti daging merah atau makanan-makanan kaleng seperti itu? Ya, sering. Mulai sekarang dikurangi ya Pak Bu untuk konsumsi makanan yang kolesterol. Lalu membatasi konsumsi garam tidak melebihi 1 sendok teh per hari dan hindari makanan cepat saji. Jadi di sini Ibu nanti mulai dari sekarang ketika masak untuk bisa lebih membatasi penggunaan garamnya seperti itu ya Bu. Lalu menjaga berat badan yang ideal, menghindari konsumsi alkohol, dan melakukan pengecekan tekanan darah rutin seperti yang sudah dilakukan teman saya tadi. Lalu perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, ikan, dan boleh minum kopi atau teh tapi sebisa mungkin tanpa gula ya Pak Bu. Lalu ini untuk Bapak hindari untuk merokok seperti itu karena itu bisa memperburuk keadaan hipertensi yang Bapak alami. Lalu bagaimana penata laksanaan pada pasien hipertensi? Kita lanjut ya Bu. Yang pertama untuk terapi farmakologis atau terapi obatnya di sini mengkonsumsi obat anti hipertensi yang dianjurkan yang bertujuan agar tekanan darah yang Bapak Ibu alami ini tetap terkontrol. Contoh obatnya ada diuretika, beta-glu, golongan penghambat ACE dan ARB dan lain-lain. Lalu untuk penata laksanaan secara non
ekologis atau yang tanpa organ. Di sini Bapak dan Ibu bisa memodifikasi gaya hidup yang sudah saya sampaikan tadi, ada makan makanan yang bergizi seimbang, olahraga, lalu memperbaiki gaya hidup seperti Bapak harus sudah mulai berhenti merokoknya seperti itu. Lalu kita lanjut ke perawatan hipertensi. Jadi untuk perawatan hipertensi, yang pertama ini yang paling penting adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi dari Bapak Ibu, yaitu tidak boleh mengkonsumsi makanan kaleng, atau tidak boleh mengkonsumsi makanan yang berlemak jenuh tinggi atau kolesterol, lalu makanan yang menggunakan garam natrium terlalu tinggi, lalu makanan awetan seperti frozen food, dan juga olahan susu, kuning telur, dan kulit ayam sebisa mungkin dihindari ya Pak Bu. Lalu Bapak Ibu bisa melakukan lagi membatasi asupan garam, menghindari minuman beralkohol, berolahraga secara rutin, dan memantau tekanan darah secara rutin seperti itu. Bapak Ibu sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Tadi kan Mbak yang kan menyebutkan makanan yang lemak jenuh ya Mbak ya. Terus makanan lemak jenuh itu kayak apa? Terus contohnya apa aja sih? Baik, untuk makanan dengan lemak jenuh ini kata lainnya adalah kolesterol seperti itu Bu. Jadi sebisa mungkin Ibu mengurangi makanan yang mengandung kolesterol, contohnya itu seperti daging merah, lalu makanan-makanan yang bersantan, dan juga goreng-gorengan seperti itu dihindari ya Bu. Apakah ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Cukup. Jika cukup, sekarang gantian nih saya yang tanya ke Bapak Ibu untuk bahan evaluasi apakah Bapak dan Ibu benar-benar sudah menerima tadi informasi yang sudah saya berikan atau belum, seperti itu ya Pak Bu. Saya mau tanya ini untuk gaya hidup atau makanan-makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita hipertensi apa saja? Menurunkan berat badan, membatasi asupan garam, lalu menghindari minuman beralkohol, yang berolahraga secara rutin, memantau tekanan darah secara rutin. Oke, baik. Sekarang Ibunya tadi makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita hipertensi? Makanan yang dihindari yang pertama ada minuman atau makanan yang berkaleng, terus ada makanan yang berkolesterol seperti gula merah, terus yang bersantan dan gorengan, terus ada makanan yang tinggi garam, terus ada makanan awetan, susu full cream, olahan susu, kuning telur, dan kulit ayam. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah cukup baik. Bapak Ibu bisa menerima edukasi yang sudah saya berikan. Nanti kami akan kembali ke sini lagi untuk memberikan Bapak Ibu edukasi kembali terkait terapi komplementer hipertensi. Nanti kami akan kembali ke sini mungkin 3 hari lagi ya teman-teman. Nanti kita akan kembali ke sini. Seperti itu ya Pak Bu. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Ya. Baik Ibu dan Bapak, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kami pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Kami akan kembali 3 hari lagi ya Bapak. Saya pamit ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi ya Pak Bu. Mari kita gantian. Hati-hati. Ya Pak. Makasih ya Bu. Makasih ya Pak.